아들이 공을 계속 치긴 쳤어. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah bergabung dengan saya, yakni teman Kongko BB69, Watching Movie Channel. Apa kabar nih, Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar? Sehat-sehat. Mas sendiri sehat? Sehat, Mas, sehat. Sehat ya. Nah, pada hari ini nih kita akan ngobrolin sebuah serial yang baru aja keluar nih. Judulnya adalah Rocket Boys. Nah, film serial ini sendiri dimainkan atau diperankan oleh beberapa bintang nih, seperti Tang Jun Sang, Son Sang Yun, Choi Hyun Wook, terus ada yang Kim Kang Hoon, terus ada Onara. Nah, si Tang Jun Sang sendiri ini baru aja kita lihat dari serial yang kemarin baru ada nih, Move to Heaven. Masih ingat kan Mas ya? Nah, ini pemeran Tanjung Sang, utamanya Tanjung Sang. Iya, jadi Tanjung guru Sang. nih. Gimana Mas? Kalau ngelihat dari film ini kan kita baru ngomong ini episode pertama karena benar-benar baru keluar nih. Dari episode pertama Iya. sendiri gimana nih Mas? Episode pertama gue udah nonton nih Mas. Ini gue terhibur banget sih Mas. Terhibur banget karena serial ini ngebahas satu tentang badminton Mas. Yang hampir nggak pernah gue lihat Mas. Serial tuh ngebahas badminton tuh nggak pernah tuh Mas. Dimanapun kayak nggak pernah tuh Mas gue lihat Mas. Nah, kalau Serial ada, ini sama film ya. Kalau film ada sih film Laura Basuki kemarin kan. Yang si Santi sama King ya kalau nggak salah ya. Betul King. Nah, tapi untuk film serial yang apalagi yang bikin kita tersentuh adalah yang bikin adalah SBS Mas. SBS. Iya ibaratnya negeri Korea Selatan Mas yang bikin Mas. Mungkin karena ingin mempopulerkan badminton lagi ya, seperti itu. Dan ini benar-benar satu istilahnya satu langkah yang berani sih. Kan jarang sekali nih kalau kita lihat kan kalau biasanya itu kan yang paling ini basket, terus abis itu ada volley, udah sering, terus baseball sering juga ya. Tapi raket atau badminton itu benar-benar sangat jarang sekali. Ada Berani kalau nih. itu tenis ya. Ya. Dan termasuk istilahnya berani dan mereka ternyata kan kalau kita baca referensinya kan sukses nih. Dari pertama dua pemutarannya tuh katanya sukses besar dia, katanya mengalahkan apa gitu deh. Termasuk ratingnya tinggi banget di Korea ini katanya. Nah, kalau menurut Mas itu kenapa nih Mas? Kok bisa tinggi nih dari pengalaman nonton Mas? Apa nih? Apakah karena semata-mata karena badminton atau ada hal lain yang membuat serial ini cukup? Yang pasti kan gue sebenarnya kan sejujurnya kan nggak terlalu suka film drakor ya Mas sebenarnya ya. Basicnya nggak terlalu suka film drakor. Dan gue anggaplah gue sebagai seorang pecinta film yang biasa-biasa aja gitu terhadap sebuah drakor. Tanggapan gue untuk serial ini sih menarik ya Mas ya, sangat menarik Mas, menarik. 1,5 jam itu seolah-olah kita menonton sebuah film loh Mas, kayak menonton satu film satuan loh Mas itu Mas. Tapi ini atmosfernya gue nggak ngerasakan ini 1,5 jam Mas, mana gue sumpah, aduh jangan habis dulu gitu. Ada perasaan seperti itu Mas. Walaupun kita tahu cerita memang dibuat emang sih dari sisi badmintonnya serius ya Mas ya, tapi dari sisi secara keseluruhan memang arahnya sutradara ini memang kayaknya lebih ke komedi Mas. Drama komedi lah kita ngomong lah. Betul, ada dramanya, ada komedinya ya Mas ya, selain berbalut dengan olahraga. Betul, first impression pertama tuh kalau kita lihat dari episode pertama banyak porsi komedi tuh lebih banyak maksud gue Mas. Tapi memang tadi kita lihat kan kalau nonton episode pertama kan ada tuh yang pas end creditnya kan ada season keduanya episode keduanya ya. Itunya tuh end creditnya atau next gitu loh, next di episode kedua. Itu gue lihat sih memang kesannya tuh lebih serius tuh habis itu tuh lebih agak serius kayaknya. Konflik-konfliknya, perseteruan dengan antar tim sama antar lawannya tuh mulai ada konfliknya tuh Mas gue lihat Mas. Nah, tapi secara keseluruhan sih ini film menghibur banget,
Terus musik scoringnya bagus banget mas. Hmm. Musik scoringnya mas, perhatikan nggak mas? Tuh hampir di tiap adegan tuh ada background sama musik scoringnya tuh bagus loh mas. Bagus ya. Musik scoringnya bagus. Hmm. Nah, kita kembali ke ceritanya nih. Di sini juga kan kalau pada awalnya sih kalau saya pribadi nonton nih, pas ini melihat istilahnya posternya ini saya pikir wah ini paling-paling istilahnya seperti film olahraga biasa lah mengenai fokus ke timnya aja nih. Tapi ternyata itu kalau di film ini fokusnya itu bukan hanya semata-mata ke anggota timnya yang 4 orang ini, namun juga kepada orang-orang sekitarnya kayak si nenek itu ya, yang si nenek-nenek yang istilahnya dia kangen sama cucunya, terus habis itu dia sampai menyediakan sebuah kamar khusus untuk cucunya nih, karena cucunya itu nggak betah di kampung, karena nggak ada apa-apa, nggak ada yang bisa main game, nggak bisa main apa, sampai istilahnya ya, itu nenek membuat ruangan khusus secara perlahan-lahan itu ada perosotan, ada buat main game segala macam, itu demi untuk agar cucunya itu suatu saat bisa datang dan betah. Terus habis itu kan yang cukup istilahnya menyentuh juga di mana sang tokoh utama ini membantu sang nenek ini untuk belajar istilahnya nyalain TV lah, terus ataupun dia itu belajar untuk video call ya, dalam arti ya. Dan itu hal kecil sebenarnya ya. Tapi itu kan benar-benar kita lihat nih, itu benar-benar berarti tuh untuk mereka ya. Nah, kalau itu menurut Mas gimana, Mas? Iya, sampai hal kecil yang Mas belum ungkapin nih kayak masalah remote, Mas. Remote sampai dia plaster supaya gampang gitu tuh, aku teringat orang tua kita, atau nggak Mas? Jadi kita mikir, wah dulu orang tua kita kadang-kadang waktu pertama kali lihat remote juga kadang kesulitan kan, taunya tuh cuma atas bawah, tapi input itu kan susah kan Mas? Input, iya betul. Input source-nya gitu loh, input source-nya kadang susah kan. Nah tuh dia sampai kepikiran tuh sutradara tuh tampilin hal seperti, gue jadi bingung pertama, gue pikir dia kayak lagi betulin baterainya atau kayak nggak taunya di tombol-tombol yang nggak perlu. Iya tuh penting, tuh lucu loh Mas, itu maksudnya tuh detail dan itu bagus loh, menyentuh. Lucu tapi istilahnya itu ada bermakna dalam arti kan segini perhatiannya nih si Haikang ya, si Haikang itu kan tokoh utamanya terhadap sang nenek, hal-hal kecil tuh dalam arti siapa sih yang kepikiran ini ya udahlah supaya nggak salah pencet lagi nanti tiba-tiba short-nya kepindah lagi kan, yang mendingan ya udah cuma itu tamparan kayak buat anaknya atau orang-orang yang di sekitarnya atau anaknya kali ya, kok ibaratnya bukan anaknya deh, tamparan tuh buat kita sebagai yang muda tuh, ibaratnya tetangga aja kita bisa memperlakukan seperti itu ya, setelah dia kita begitu care ya, begitu care. Terus masalah hal kecil seperti remote aja kita perhatikan gitu loh Mas. Betul. Nah ini dia nih yang tadi saya bilang, ini dramanya juga cukup baik sih. Terus selain itu juga pas di awal juga kita udah dikasih lihat nih dalam arti kehidupan ayahnya si Haikang itu mantan atlet, tapi itu istilahnya itu dia penghasilannya itu seolah-olah itu ya berdasarkan kayak guru les, istilahnya guru les yang dari ibu-ibu yang hobi, yang dalam arti belum tentu menghargai bulu tangkis itu. Ingat kan yang pas dia lagi mukul nggak tahu ibu-ibunya udah ngeloyor pergi tuh istilahnya, merasa ya udah gue udah bayar lu ya gue pergi aja istilahnya. Nah itu kan juga miris sih, dalam arti kan kalau kita lihat ini dari kehidupan para atlet, kita beberapa kali baca di koran juga itu kadang-kadang itu pas waktu masa jaya-jayanya kelihatannya itu sangat-sangat dipuja-puja, sangat-sangat diagung-agungkan, tapi setelah itu ya kemakan usia dan lain-lain itu seolah-olah itu tidak sedikit yang terlupakan seperti itu. Dan itu terjadi juga, jangan kan di Korea ya, di Indonesia kita sering lihat kan hal-hal seperti itu sering terjadi kan, ada asosiasi kayak yang ngurusin tuh pemain-pemain yang udah pensiun. Mereka kan nasibnya kalau kita sering baca juga kan banyak kan yang nasib tuh kayak terlantar, yang sampai ngejual medali kalau kita di berita kabar. Terus bahkan yang satu contoh yang paling nyatanya tuh kayak salah satu legenda tinju kita ya, Elias Pikal jadi kepala security di salah satu diskotik kan. Itu kan suatu hal yang bisa dibilang miris ya, Mas ya. Betul. Emang nggak semuanya sih, tapi ada gitu, sampai ada dan itu terbukti gitu loh, hal itu terjadi gitu Mas.
di dunia mungkin ya, dimanapun tuh ada. Terutama mungkin di negara-negara seperti Asia gini mungkin masih cukup kental ya. Perhatiannya mungkin sedikit gimana ya, fokus pemerintah, maksudnya fokus negara ya Mas ya. Dan juga mungkin kan berbeda dengan Amerika atau Eropa itu istilahnya atlet itu mereka itu benar-benar Ya, lebih harganya dihargai. mahal ya. Iya. Harganya memang mahal, pendapatan emang kayak ibaratnya emang sudah di awal itu emang sudah tinggi, jadi mungkin mereka bisa safety uang ya. Karena ya resikonya juga tinggi, dalam arti misalkan kalau pemain basket, misalkan kalau ada cedera dari lutut atau cedera daripada Achillesnya segala macam, atau pemain sepak bola cedera istilahnya yang sampai robek istilahnya, itu kan udah di masa depan istilahnya udah nggak bisa main lagi, dan itu ya Iya, itulah dalam arti yang membuat mereka itu cukup dihargai cukup tinggi ya. betul Mas, betul. Bahkan di sini pun digambarkan sampai harus menerima sogokan ya untuk memenangkan salah satu salah satu pemain. Karena dia terbelit hutang, terbelit perekonomian, hingga itu pun mereka pindah ke tawaran pelatih di Desa. ibaratnya di pedalaman kali ya, kayak di pedalaman Korea, di pedesaan gitu. Ya karena dia terhimpit sama masalah keuangan ya. Juga ada faktor itunya, akhirnya dia menerima gitu kan, padahal jauh, dia udah enak di kota, tapi walaupun dia ngekos ataupun di apartemen atau di rumah rumah tingkat susun gitu ya, rumah susun ya Mas ya, perekonomiannya agak biasa aja, bahkan sampai anaknya dia harusnya berprestasi di baseball, tapi karena keuangannya kurang atau gimana, jadi terhambat ya dia punya kesempatan yang besar itu ibaratnya. Nah ini juga pas Mas bilang kayak gitu tuh keingat juga tuh, dalam arti bayangin tuh anaknya itu udah memenangkan, oh ini ada satu slot lagi nih, kita adu lari deh, istilahnya dia kan menang tuh, menang dengan cara yang benar, tapi nggak taunya itu slot itu diberikan kepada temennya yang ayahnya bisa bayar. Nah itu kan ya menggambarkan mungkin di dalam segala, maksudnya di dalam segala kehidupan di masyarakat sekarang nih, ya itu dia kadang-kadang itu prestasi kita ini kalah dengan uang ya Mas ya. Gimana Mas? Iya, betul. Salah satu contohnya yang seperti hal yang tadi terjadi di episode pertama itu Mas. Jadi yang kelihatan dia berprestasi, kelihatan dia lebih memumpuni, tapi balik lagi ujung-ujungnya tuh sebuah sistem dan uang ya Mas ya. Sistem dan uang itu kita udah nggak bisa ngomong kalau dia gitu deh Mas. Betul. Itu terjadi Mas di Indonesia kayak di mana kayak itu banyak terjadi hal seperti itu ya. Sederhana tapi ya itu dalam arti ya itu kenyataan. Dan iya, makanya yang bilang kan kenapa sepak bola Indonesia kita ada 200 juta orang, tapi kenapa kalah sama negara-negara lain yang jumlah penduduknya tuh berpuluh-puluh lipat lebih kecil gitu loh. Kenapa kita cari 11 orang aja sulit gitu ibaratnya. Banyak hal, memang sih banyak hal sih. Mungkin dari apa ya, sumber dayanya mungkin apa ya maksudnya Mas ya, lebih ke kalau kita bilang fisik, ya mungkin bisa dibilang fisik, iya juga mungkin bisa jadi ya. Tapi kalau kita bilang fisik, Lionel Messi dan lain-lain, Argentina tuh orang kecil-kecil semua bisa. Ya, kita bilang gitu, postur kita kalah sama Eropa, soalnya udah kalah jauh secara stamina, fisik. Tapi buktinya Argentina rata-rata 172 cm bisa. Ya kita harus bandinginnya dengan yang sama saya Southeast aja lah ya, dalam arti ya. Kayak misalnya kayak Malaysia ataupun Singapura, dan yang dekat-dekat aja yang setidaknya itu satu rumpun sih menurut saya sih. Ya, dan itu memang betul Mas. Jepang udah membuktikan, Jepang Korea Selatan kan udah membuktikan kan. Mereka tuh cukup berprestasi di sepak bolanya, tapi di bulu tangkisnya nih Mas, kalau kita ngomong bulu tangkisnya Mas, euforia tadi aku juga dalam hati ngomong ya, euforia bulu tangkis di Indonesia sekarang nggak kayak zaman-zaman dulu ya Mas kayaknya ya. Kenapa ya? Agak ya maksudnya sih mungkin kurang, nggak tahu ya, kurang kali ya Pak ya. Wah, kita kan pas dulu kan kayak kita setiap kali pertandingan itu pasti kita ngapa-ngapain kita nonton TV misalnya. Iya.
udah duduk dulu sebelum pertandingan mulai, udah duduk dulu di depan televisi, Mas. Bahkan itu satu keluarga bisa nonton tuh, saya ingat tuh nonton bareng Iya. keluarga tuh seperti itu, dan Iya, sampai teriak-teriak juga sih. iya, iya gitu Mas. Pas Iya, yang pertandingan ganda putra, Mas. iya, Iya kayak gitu. betul betul. Karena kenapa tuh, walaupun prestasi Indonesia tetap masih ada sih di bulu tangkis, tapi tuh nggak kayak dulu, Mas. Kenapa ya? Promosinya kurang, atau sistem pembinaannya kurang, atau apanya, atau televisi tetap nayang-nayangin. Gue sih ke bulu tangkis tetap mereka pada tayangin sih, gue di TV nasional ya. Hmm. Mungkin Tapi didikan kita didikan terhadap itu dulu. anak-anak ya, generasi berikutnya, dalam arti apakah mereka itu kita istilahnya kayak waktu itu kan misalkan, oh nih ada pertandingan bulu tangkis, kadang-kadang itu orang tua kita ngajak kita nih nonton nih, yuk nonton yuk bulu tangkis yuk, jadi diperkenalkan tuh dari dini. Nah, Hmm, sedangkan sekarang mungkin mereka itu cenderung ke hal-hal lain, misalkan yang di YouTube. sekolah-sekolah paling banyak itu basket, istilahnya kan di sekolah tuh, di mana-mana kayaknya Hmm. sekolah itu lebih paling simpel itu adalah basket, dan itu akhirnya mereka itu mungkin berasa lebih gimana. Tapi bagi mereka yang menyenangi olahraga, biasanya itu memang ada beberapa itu memang tetap menonton sih, Mas. Walaupun memang tadi Mas bilang itu seolah-olah ini kok agak antusiasnya agak menurun ya, emang benar sih. Euforianya udah kayak dulu gitu loh. Beda-beda. Dulu tuh rasa kebangsaan kita atau nasionalisme kita tuh pas nonton bulu tangkis tuh ikut ke bawah, atau gak Mas? Patriotik kita, atau gak Mas? Jiwa nasionalisme kita loh. Kalau sekarang tuh agak-agak enggak ya, gue lihat. Ada sih emang tetap masih ada yang hobi, masih ada yang maniak bulu tangkis sih. Tapi dari gue aja deh. Gue aja dulu demen bulu tangkis, sekarang udah lihatnya kayak udah biasa-biasa aja. Udah secara langsung di TV, biasa aja gitu Mas. Nggak tahu kenapa ya. Kenapa? Apa sosok karakternya kurang kuat nah kayak dulu kali ya. Kalau dulu kan ibaratnya kuat-kuat tuh. Maksudnya karakter pemain-pemainnya tuh berkarakter semua rata-rata. Atau karena istilahnya udah beda generasi sama Mas? Enggak. Jadi pas perpindahan generasi itu, jadi Mas itu kelewatan, jadi istilahnya kurang kurang ngikutin, nggak bisa nggak? Kayaknya apa ya? Kayaknya pokoknya nggak kayak dulu deh Mas. Aku berasa tuh euforianya drastis turun Mas. Sebagai pecinta bulu tangkis, bagi aku dulu gue kenal sama pemainnya Mas. Sampai sekarang juga nama-nama ingat dulu-dulu Mas. Sekarang yang gue kenal paling siapa? Jonathan Christie. Itu pun awalnya gara-gara yang video itu tahunya. Maksudnya lebih tahunya gitu. Maksudnya iya, bukan karena suatu prestasi yang wah gitu loh. Kalau dulu kan tahu sendiri kan, Haryanto Arbi, si Smash 100 Watt tuh, ya. Apa karena Terus, ya tadi itu, apa karena minatnya udah berubah sih? Dan nanti ada beberapa orang kan ya udah mungkin lebih suka, lebih mengarah kalau ke sebagai dari basket. aku Mas, sebagai dari aku karena aku cinta bulu tangkis, aku lihat sih memang apanya gitu ada yang salah deh, support sistemnya ada yang salah deh. Mungkin kurang digembor-gemborkan lagi gitu. Maksudnya kayak misalnya di TV kok kayak kurang di Highlight utamanya mungkin ibaratnya surat kabar, ibaratnya tuh berita utama. Kalau dulu kan zaman dulu langsung gede tuh, misalnya kalau kita tanding di Piala depan, Thomas. betul. Kalau sekarang kayaknya mungkin hanya jadi main itu partai tambahan ibaratnya, tau gak Mas sekarang kayaknya. Ya kan lebih bahas itu apa motor GP, sepak bola, apa tenis atau apa gitu loh. Padahal sangat Mungkin sayangkan ya, soalnya kan Indonesia kan salah satu yang diperhitungkan nih dari dulu nih, ya Mas ya. Iya, makanya ini sampai Korea Selatan bikin serial ini aja nih udah tamparan sedikit loh Mas. Betul. Nah ini dia nih. Saya terkenal dari dulu akar budayanya bulu tangkis, nggak pernah bikin serial bulu tangkis Mas. Aduh. Nah betul. Nah justru itu nih. Dalam arti ini saya nonton serial ini karena bulu tangkis, dalam arti pegang raket, judulnya itu raket kan. Nah terus habis itu kan tadi itu terakhir kita nonton kan yang soal bulu tangkis kan yang Susi Susanti kan, kalau dari Indonesia kan, yang filmnya kan, selain dari King, cuma 2 itu, film yang lain juga film dari Malaysia ada. Nah tadi itu benar sih, bahkan di sini kan cukup dibilang apa, ya saya nggak mau belajar bulu tangkis nih, karena bulu tangkis itu coba sebutin deh siapa yang main bulu tangkis yang menang segala macamnya piala, mendingan main baseball. Nah di sini pun dalam arti digambarkan untuk negara yang mungkin nih bulu tangkisnya nggak terlalu wah, tapi mau nih saya mengangkat
karakter dari bulu tangkis ini. Sedangkan dari Indonesia harusnya itu ya buat mini seri sih menurut saya sih setidaknya itu. Kalau misalnya buat seri, mini seri kalau enggak ya istilahnya badminton untuk film layar lebar. Kan sepak bola udah banyak. Makanya ini tamparan Mas bagi aku Mas. Ini aku selalu mikir tadi, ya ampun keduluan sama Korea lu cabang olahraga yang harusnya tuh cabang olahraga tuh yang maksudnya tuh yang mengakar di Indonesia gitu loh. Betul. Setuju. Nah, ntar lain kali nanti ada juga nih film pencak silat di Korea Selatan jangan nih. Jangan sampai gitu Mas. Maksudnya jangan sampai itu padahal budaya Indonesia yang harusnya Mas. Masa sutradara pas nonton tahu ada film bulu tangkis pasti pada mikir dong, aduh gila ya kita nggak pernah bisa buat atau berpikir kreatif untuk ngebikin tuh serial ataupun serial lah kita ngomong lah, masa jauh-jauh kalau kita kesulitan cari tokoh legendanya atau autobiopik ya, biopik, semi biopik atau apa ya kita buat aja kayak gini gitu loh, nggak pakai biopik atau semi dokumentari enggak kan? Kalau yang Indonesia tuh masih semi dokumentari loh Mas. Betul sih, saya setuju sih. Apa mungkin nggak karena kesulitan pengambilan gambar lebih sulit daripada basket? Kalau kita lihat dari episode pertama emang agak sulit Mas gitu Mas. Kalau kita lihat dari episode pertama cuma modal yang di film ini ya, Racket Boys ya, cuma lapangan sama gerakan-gerakan kamera yang sekilas rally-rally-nya itu harusnya kan itu bukan suatu kesulitan bagi seorang sinematografer ya menurut gue ya, kameramen. Seperti ini nih. Kalau dalam arti kalau ini secara logika saja ya. Misalkan film sepak bola atau film basket itu setidaknya itu bolanya masih kita bisa atur kekuatannya tuh, misalnya ngerti ya. Dalam arti sedangkan kalau bulu tangkis ya kan kalau kita smashnya itu agak keras, nah pengambilan kameranya itu harus wide, nggak bisa agak sulit untuk di panning gitu. Mungkin itu sih kameramen profesional harusnya di Indonesia tuh harusnya bisa sih kayak gitu sih Mas. Mungkin mereka minimal ya. Pemikiran negatif aku produser mungkin khawatir kalau bikin seri takut modalnya gede nih, pas ada lapangan, pas ada izin, takut ini hasilnya nggak bagus, dia takut hasilnya nggak bagus. Iya nggak balik modal takutnya Mas, nggak ada cuan. Yang dikhawatirkan itu dulu paling. Bener mungkin takutnya remaja sekarang kan film bulu tangkis seri lagi mana. Tapi kita nih jadi tamparan juga film ini Mas. Maksudnya kok Racket Boys bahas bulu tangkis dari Korea dulu sih. Setuju. Saya sih setuju sih. Benar-benar setuju sih dalam arti kita udah tahu lah negara Indonesia itu salah satu negara yang kita putih dalam pertandingan bulu tangkis. Kita harus akui ya, karena negara kita ini juga dari dulu kita ini kalau senggang itu pasti mainnya bulu tangkis kalau kita ya. Nah sekarang ini nih justru nih kenapa nih minatnya nih? Apakah sudah perubahan zaman di mana anak-anak itu lebih menyukai dalam arti tadi itu basket, soccer atau olahraga lain? Nah hal itu sih yang harus jadi perhatian kita juga sih Mas. Iya. Oh ini bagi aku tadi aku sempat mikir gitu aja pas sambil nonton, gila ya Korea yang tadi Mas bilang bisa aja ceritain kan warga Korea kan nggak terlalu gimana nggak gitu antusiasnya, nggak gitu gimana sampai yang ditampilkan tuh pertarungan kelas sekolah gak Mas? Iya betul, SMP. Pasti mereka aja berani ya orang mini series Korea yang terkenal pressure-nya tinggi Mas. Pressure-nya kan mereka produser juga tinggi kan dari dapat untuk dapat penghasilan atau pendapatan atau actingnya dinilai bagus atau enggak, mereka aja berani bisa tampilin itu Mas. Ya mestinya sih ini harus ada pemerhati istilahnya yang suka terhadap olahraga nih harus berani modalin sih. Kita anggaplah misalnya di seri aja lah, misalnya 6 seri istilahnya perjalanan dari zero to hero aja istilahnya seperti itu. Kita mikir yang itu, nggak perlu kita mikir harus biografi yang mantan pemain, nggak usah. Yang kita idolasin aja kayak gini loh, itu bagus loh. Dirangkainya bagus walaupun memang bumbunya komedi ya Mas ya.
arahnya komedi, tapi tuh pesan-pesannya bagus, pesan-pesannya tuh serius, digarapnya serius, dan ketika bertanding itu teknik rally-rallynya, walaupun mungkin aku pakai stuntman kali ya, feeling aku sih mungkin si si aktornya tuh mungkin pakai stuntman ya, kalau kita kan kadang ngambil dari belakang gitu atau apa, tapi ya mereka berani gitu loh Mas. Betul, 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 betul. Nah, ini benar-benar sih ini, nah apa ini salah satu, semoga ya, semoga nih kalau para produser atau misalnya penggiat film nih melihat pas buka Netflix tuh, ini apa nih kok raket istilahnya. Wah, kenapa nih kok gue ketinggalan istilahnya, bahkan di episode pertama pun udah disindir bahwa orang Korea sendiri sebenarnya nggak suka nih, lebih suka baseball istilahnya. Nah, kok gue kok nggak, kenapa gue nggak buat ya? Coba semoga sih seperti itu Mas ya. Jangan mikirnya tuh udah dibuat jadi kita keduluan. Jangan, segala suatu ide tuh banyak, segala sesuatu ide tuh bisa dikembangkan dengan luas ya, maksudnya jangan Betul, khawatir betul. gitu. Nanti kita ngangkat dulu deh tema bulu tangkisnya, yaitu olahraga yang mengakar budaya di Indonesia gitu Mas, yang dari dulu selalu tuh sebenarnya tuh salah satu olahraga favorit keluarga Indonesia dulu bulu tangkis Mas. Kemana-mana bawa raket Hmm. ya, ke taman bawa raket ya, sama Iya, kok ya. iya, stoknya iya. Hmm. Tapi nggak pernah dibahas secara mini series ya. Hmm. Santia tuh filmnya baru ada. Dulu gue suka mikir kok baru King doang sih. Mungkin Katanya sempat ada ya dulu ya. Atau deh sempat ada gak ya sebelum King itu, ada gak ya enggak ada. yang tentang Habis King itu justru saya nonton nonton film ini Singapura apa Malaysia nih yang tentang biografi Lee Chong Wei. Nah, Lee Chong iya Wei Lee itu Chong Wei juga, Secret Cancer. Iya. itu juga filmnya bagus juga tuh. Hmm. Nah, kalau kayak gini juga, misalnya kalau mau angkat olahraga juga jangan terlalu, menurut saya nih, misalnya bumbu-bumbu lainnya nih jangan terlalu dominan. Misalnya mau ada Iya. percintaan bolehlah, cuman jangan terlalu, malah itu yang dominan nih jangan. Atau bumbu Iya. komedi, nah itu boleh. Nah, kayak di sini kan komedi-komedi, tapi kan diselipin misalnya pas lagi latihan, nabrak nabrak temennya itu yang perempuannya, ataupun istilahnya pas lagi mau pertandingan, terus habis itu gimana kesel atau gimana. Nah, itu kan harusnya itu tetap difokuskan, balik lagi ke Iya. olahraganya sih. Itu, Kalau dari itu plot twistnya bagus tuh Mas, twistnya Mas, yang Andy yang udah mau habis, yang di akhirnya dia bertanding tuh. ya, Dia bertanding hmm, lawan yang rambutnya bulat tuh. hmm. Itu kita tebak, gue boleh taruhan yang pada nonton sih nebak, ini pasti ternyata orang pada kaget lihat kejagoan dia atau gak, ibaratnya kita pikir gitu Mas. Padahal culun ya, masih lebih nggak ada tampang lah ya. Bukan, maksudnya istilahnya anggapan kita dia akhirnya comeback ke pertandingan, terjadi dia tunggal pertama. Hmm. Kirain gue tuh sebagai nonton tuh, dia dengan orang tuh, pada penonton ceweknya tuh bahkan yang lagi nontonin tuh terkagum-kagum gitu, nggak nyangka, wih gila dia hebat banget gitu. Ternyata kan dia di setting sama sutradara kan kalah juga Mas. Betul, justru itu maksud gue itu, para penonton itu pasti itu mikirnya, wah ini nih yang rambutnya kuning ini kan udah culun, nah ini kan lebih, apalagi kan udah dramatisir ceweknya yang ngeliatin, istilahnya pasti menang Iya, nih tokoh utama nih. iya, karena Orang-orang mikir mau gitu ya. nunjukin tangan dia, nggak taunya kalah juga. Terus Itu habis hebat loh sebenarnya tuh, ngebelokin twistnya hebat loh Mas itu. terus habis kalah juga apa yang dibuat twist nih, emosinya gimana nih? Apakah dia marah, dia kesel, dia kecewa, dia misalnya nggak mau main lagi? Itu juga sama sutradara kayaknya seolah-olah ingin dibuat twist ya, dalam arti di nahan-nahan marahnya gimana. Teman-temannya kan juga apa udah agak-agak gimana gitu, wah udah nggak bakal bertanding lagi nih kalau dia keluar nih, seperti itu ya. Hmm. Cuma gara-gara temennya bilang nih masih kelas 6 SD nih yang ngalahin lu nih. Aduh, dia emosinya tuh, dia nangis lucu Mas, reaksi tadi ditembak pas dia jadi antara ketawa sampai nangis, sampai dia perlu ini kan nih, medis kan nih, perlu medis gak? Itu ekspresi yang gila, maksudnya ekspresi tuh yang sutradara tuh bisa tampilin tuh jago loh Mas, sutradara. Tahu ngerti gak Mas? Kan Tahu. bilang kan respon dia setelah dibilang 6 SD kan Nangisnya dia itu tidak bisa kayak nangis kayak orang stres. Iya, kayak orang nangis stres itu sih kepikiran aja loh, maksudnya sutradara tuh waktu itu, makanya kreatif ya orang Korea gitu Mas ya, kadang ya gue salutnya gitu sih Mas. Hmm. Kayak gitu ditampilin Mas. Hmm.
Terus ini lucunya ini nampak teman-temannya tahu nih kalau sengaja dibuat panas ya. Kalau dibuat panas jadi malah tertantang kayak waktu itu dia nggak mau main bulu tangkis terus diocehin. Paling dia nggak bisa. Paling dia mah apa sih bisanya sih. Paling gitu jadi panas ya dia. Gak mau ditanya serius. Dikasih 14 lagi. Dikasih nilai 14 lagi. Iya. Dia satu aja. Katanya, Bapak udah tahu makanya. Bapaknya udah tahu kayaknya dia bakal bisa menang, harusnya bapaknya mikirnya ya, karena kan dia bilang siapa yang menang gitu ya, gitu kan bapaknya kan. iya. Aduh. Dia cuman bapaknya mungkin mau tahu aja maksudnya ini anak nih mau tertantang apa enggak ya. Terus kita dikejutin juga, ternyata kita juga dibelokinnya sama sutradara Mas, pas dia bertanding tuh sama kaptennya tuh. Pas dia bertanding kaptennya, kan kita pikir dia kidal, benar-benar kidal. Betul. Kita pikir kidal. Gue pikir dia kidal. Nggak tahu dia ngefur ya. Jadi gue sempat mikir gini Mas, ini udah berapa 5 tahun dia ngamen jadi kaku, ntar jadi tiada latihan lagi atau gimana nih ya selanjutnya gitu. Gue sempat mikir-mikirnya gitu, tau gak? Ternyata dia ngefur ya. Iya, apa teman-temannya sampai yang di pinggir lapangan, waduh, ini kok tiba-tiba ganti tangan nih, mati deh. Ada apa nih? Posisi pas lagi ditunjukkan tuh, pas waktu dia main tangan kiri dengan emang gayanya tuh kayak culun tau gak Mas? Ya, jadi iya. bukan kesannya tuh mau ngefur, jadi pinter juga, jadi bukan kesannya tuh mau ngefur tau gak? Jadi dia ekspresi itu benar-benar kayak lagi frustasi gitu loh. Gila deh. Pas apa? Dipikirnya itu bisa mukul, gak tau kena kepala segala macam ya. Iya, terus pemilihan teman-teman itu 3 orang itu juga cocok semua Mas, karakternya beda-beda semua. Betul. Ya. Yang kecil paling lucu tuh Mas, yang kecil Mas. Itu aktornya juga lagi ini nih, lagi berkembang nih si Kim Kang Hoon ya namanya. Terus kecil itu? Iya, yang si Kim Kang Hoon itu dia main beberapa film sih nih, emang masih kecil dia. Ini pinter. Tapi lucu ekspresinya lucu Mas. Muka kagetnya atau muka cengoknya itu pas lagi lihat sesuatu lucu dia. Ekspresif. 2009 kelahirannya. 11 tahun ya. 12 tahun loh. Iya. 11 tahun, 12 tahun. Di episode pertama tuh gue ngeliat tuh, ibaratnya gue pikir tuh semua itu 3 hari tuh kebentuk sama si pelatihnya ini, bapaknya gue pikir nih nunjukin ke ilmunya Mas. Kalau di episode pertama sayangnya mungkin sedikit kekurangannya menurut gue ya, jadi nggak terlihat tuh si ayahnya tuh kayak ngelatih mereka sedikit pun kayak nggak ada Mas. Nggak tahu dia di next selanjutnya emang sengaja dikasih sutradara seperti itu atau gimana, gue nggak tahu deh. Tapi kalau baiknya tuh harusnya dikasih dasar-dasarnya gitu, dikasih jangan yang membuat dia tuh jadi fighting spiritnya tuh jadi gila gitu loh. Nah itulah kesulitan dari film olahraga mungkin itu kali Mas, membagi antara porsi olahraga dengan porsi-porsi lain supaya penonton itu nggak bosen nih. Kalau kita ambil contoh lah kayak anime Slam Dunk atau istilahnya ataupun Kapten Tsubasa ya. Nah kayak gitu-gitu kan itu kan fokusnya benar-benar lebih besar ke olahraganya, walaupun ada selentingan-selentingan drama-dramanya baik itu komedi ataupun dramanya ya. Nah mungkin itu menurut saya sih agak itu dia tuh yang kadang-kadang itu mungkin pembuat film atau pembuat cerita ini merasa terlalu beresiko nggak kalau kita fokusin ke olahraga nih, orang bakalan bosen nggak misalkan latihan push up latihan ini itu terlalu membuang waktu nggak nih? Terlalu umum gitu ya kesannya ya. Atau terlalu istilahnya membuang durasi gak? Nah sebenarnya kayak pinter itu yang pas dia lagi persiapan pertandingan dia yang mukul kok ke tembok itu kan bagus juga tuh ya, walaupun sebentar tapi dikasih lihat tuh dia mukul di tembok tuh. Nah itu latihan kayak gitu tuh. Terus latihan dia latihan itu sebenarnya sih mungkin sih seperti itu. Kalau misalkan terlalu banyak ya di satu sisi bosan juga kali Mas ya, kita ngeliat ini kok latihan terus gitu. Iya sih, ini kok seru deh filmnya tuh, di selingan adegan komedi tuh lucu. Masih ingat gak yang ada satu yang terakhir tuh yang mereka dapat kabar bahwa ternyata kalau salah mereka tuh diikut sertakan lagi ya di minggu depan ya. Terus ketemu sama tim mereka ya, lari langsung pada semangat lagi. Lagi semangat lagi, ayo lari lagi. Benar mereka udah bosan gitu. Ngapain sih lari-lari? Tapi yang ikut adalah SMP ini, langsung ayo lari. Iya makanya.
Nah mungkin di sana kali, mungkin di sana baru dikasih lihat kali ayahnya ntar ngelatih kali Mas ya. Nah ini nih nanti kita lihat nih ke depannya gimana. Pelan-pelan Apalagi sih. kan juga yang dengan ternyata itu yang saya kaget juga pelatih perempuannya itu ternyata ibunya ya. Aduh. Tapi gue bingung tadi kan dia sempat dikenalin ya Mas ya. Kan si cowok itu kan sempat ngena itu ada pelatih cewek itu galak, inget gak? Iya, enggak ya justru yang tokoh utamanya itu kan dia kayak tahu tuh, cuma teman-temannya bilang, gua mah takutnya sama pelatihnya itu galak loh gini-gini ngomongin malah ini aja galak, apalagi kesian nih yang punya istri dia atau yang punya ibunya dia ya, padahal itu ngomong ke ke anaknya sendiri. Kita nggak mikir ya pas lagi nonton kesannya dia emang kesannya baru tahu ya kita mikir ya Pak Mas ya. Nggak tahu itu kaget juga loh. Ternyata ini kok kenal pas yang tiba-tiba masuk ke rumahnya kan. Tinggal bareng segala macam itu kan itu benar-benar kaget sih itu. Gue pikir ini si Haikang ini nggak bakal tahu, maksudnya dipikir itu cuma pelatih cewek doang, nggak tahu itu emaknya. Ya ampun deh. Tapi itu kan beda sekolah Mas ya. Yang cewek itu beda sekolah kan. Beda sekolah. Dan itu juga yang masih saya pribadi masih belum tahu nih kenapa nih kok pisah sih. Apakah mereka cerai apa pisah karena pekerjaan? Masih belum tahu ya apakah mereka bercerai. Kalau feeling gue sih dia bercerai kayaknya ya Mas ya. Nah, itu. Soalnya kayaknya ekonominya kayak lebih tinggi. Ceweknya tuh ibunya kayak strata ekonomi kayak lebih tinggi kayaknya ya. Kalau dari pakaiannya ya. Karena kalau yang bapaknya kan kayaknya kan lebih ke kerja serabutan ya. Iya. Kalau ada panggilan latihan ya ikut, kalau enggak. Jadi misalnya emang secara ekonomi sih emang itu sih. Seperti itu sih. Ini pemain-pemain pendukungnya juga lucu ya. Yang nenek-nenek tuh. Iya semua dari awal yang emang ditampilkan dari musik scoringnya kayak musik strum dulu ditampilkan nengoknya atau apanya itu kan makanya aku bilang nih musik scoringnya nih di drakor ini bagus Mas. Kayak awal-awal pas lihat ibunya itu kan dikasih tempo musik terus deng-deng. Nah, pasti lihat gue kayak setan kayak gitu apa. Kayak Dan gitu. itu juga lucu sih, bener sih dalam arti sampai dia ngomong emangnya orang kota itu lehernya kaku ya? Kok nggak dalam arti itu kan cuma mau nyindir orang kota emangnya nggak bisa hormat sama orang tua, misalnya gitu ya? Karena kan itu benar-benar berulang kali kan disindir tuh semuanya itu baik yang bapaknya atau anaknya itu. Iya bapak sama anaknya disindir terus gitu. Pak tua terus ada bapaknya manggil kepala sekolah. Aduh Pak tua, sorry kepala sekolah atau enggak? Itu dipanggil Pak tua. Kayak gitu. Ini ada ini transkripnya tuh bagus Mas. Transkrip komedinya bagus Mas ini Mas. Skrip komedinya bagus. Ini penulisnya ini juga kemarin itu yang nulis ini Prisoner Playbook kalau nggak salah. Prisoner Playbook kan cukup terkenal juga tuh ya. Prison Playbook, sorry. Prison Playbook kan ada di penulis Jung Go Kwon. Kenapa? Ini salah satu saudara mungkin bakal gue lihat Mas filmnya Mas. Karena gue lihat nih dari episode pertama gue termasuk suka tuh suasana tuh seperti ini Mas. Suasana kebersamaan Mas. Gue suka film dengan drakor atau series tuh yang suasana kebersamaan, suasana dalam satu kota yang indah, pedesaan, pinggiran, terus kayaknya asri, pemandangannya tuh gue suka banget Mas. Iya nih, ini sih kita semoga nih ke depannya ini nih episode selanjutnya ini semoga ya, maksudnya bagus ya. Tetap bertahan nih dan nggak kendor dan nanti kita berharap nih. Tadi gue sempat lihat Mas waktu yang end credit yang kedua itu kan dikasih ya sekilas 3 detik episode kedua ya. Itunya Mas apa end creditnya tuh dikasih lihat itu kayak gue lihat lebih serius tuh Mas, ngarah konflik-konfliknya kayak lebih serius tadi gue lihat Mas. Kayaknya sih tentang pembulian ya. Udah masuk ada yang pembulian tuh antar sekolah tuh segala macam tuh. Seperti itu sih dan istilahnya tentang kebersamaan itu sih kayaknya sih bakalan diangkat nih gimana perkembangan timnya nih dalam arti kebersamaan dari 4 orang asing itu menjadi temen nih. Dan istilahnya gue tuh niat serial ini kayak teringat-teringat tuh kayak kita lagi baca komik Mas waktu zaman SMP SMA baca komik Jepang tuh kayak olahraga gitu kan. Betul. Kayak gini-gini modelnya. Kadang-kadang teringat juga sama Shaolin Soccer kadang tuh. Bagus gitu dibalutkan dengan bumbu komedi soalnya bagus. Nggak serius banget gitu loh. Nah itulah yang gue harapin itu tadi itu di sini ini perkembangan karakternya ini nanti bakal jadi tim yang solid nih
Dan semoga nanti dihadapin lawan-lawan yang misalnya bukan hanya drama aja, tapi lawan bulu tangkisnya pun diharapkan nih ada momen-momen di mana mereka itu harus bertanding tuh, kayak di manga-manga atau misalnya komik-komik kan harus ada pertandingan nih, ketemu lawan nih. Nah, semoga sih lawannya itu sih cukup istilahnya bukan hanya drama-drama aja, tapi pure olahraga juga ditampilkan sih. Persaingan antar karakter gitu ya ibaratnya ya, itu juga seru kadang-kadang ya. Betul, persaingan saya, oh nih ternyata ini lawannya nih jago banget nih, gimana nih sama si rambut kuning, saya mau saya tanda kutip membalas kekalahan saya, gimana nih caranya nih. Nah itu dia tuh, nanti pertandingannya itu secara murni itu baiknya gimana. Tapi mungkin nih ke depannya pasti ini ada kalau menurut gue tebakannya ya, mungkin pasti ada bumbu-bumbu penyogokan lagi, timnya kalah karena disogok segala macam sih ke depannya nih. Ada bakal di-shoot lebih, menurut gue sih yang pasti nih ke depannya pasti bakal ada pertandingan yang di-shoot lebih lama, Mas. Nah, itu berharap sih, benar-benar berharap sih, dan nanti bukan hanya sebentar aja, tapi yang serunya itu tuh. Nah, arti. Iya. Mulai dari tadi kan mereka kan emang lebih gerakannya lebih ke cepet-cepet aja gitu loh. Tapi gerakan slow mo yang ketika mereka nyemes tuh bagus, Mas. Oh iya, bagus. Nah. Tekniknya bagus tuh, pengambilan gambarnya bagus itu. Nanti gue sih berharap nonton nanti kayak film kayak pertandingan, bukan film, kayak pertandingan itu pas di smash terus diangkat lagi, di smash lagi diangkat lagi, kayak kita kan kaget kan, pasti kan jadi seru kan. Nah, semoga sih benar-benar kayak gitu. Betul. Pasti ada suatu pertandingan yang akan di-shoot lebih lama dan lebih masterpiece menurut gue, Mas. Semoga nih, dan semoga dengan tontonan ini nih istilahnya jiwa kecintaan terhadap bulu tangkis bisa keangkat lagi nih, Mas. Ya, Mas. Iya, ini film harus ditonton di Korea aja. Kita udah nggak usah panjang kayak lebar, di Korea aja yang bulu tangkisnya kalah populer sama di Korea. Di Indonesia, serial ini bertangkir nomor 1 loh, Mas, di kemutan pertamanya, Mas. Jadi gimana nih, Mas? Untuk teman-teman yang denger ini, untuk serial ini gimana, Mas? Harus wajib nonton? Wajib nonton ini, terutama yang ngakunya tuh punya akar kuat sama budaya Indonesia, olahraga Indonesia, kecintaan sama kita yang suka ngomong kita harus lestarikan budaya Indonesia, salah satunya pekerja seni yang sering ngomong kayak gitu. Nah, itu harus nonton film ini karena ini menurut gue ini merupakan sebuah sentilan bahwa ternyata kok orang negara lain yang prestasinya atau akar budaya itu terhadap bulu tangkis nomor sekian, tapi bisa bikin seperti ini gitu loh, dengan bintang-bintang yang terkenal loh. Betul. Ya, dengan bintang-bintang terkenal loh. Betul. Untuk aktornya menurut Mas gimana, Mas? Si pemilihan si Haikang cocok gak? Emang sebenarnya tuh suka pilih sosoknya tuh memang yang lebih tahu kan, Mas, si Haikang kan karakternya kalau kita di Move to Heaven nih hampir mirip-mirip nih, Mas, sebenarnya, Mas. Dia punya kepribadian tuh, menurut gue tuh emang punya karakter ciri khas tuh, emang introvert, kayak apa ya, kayak lebih nggak maskulin gitu ya tipenya ya. Bukannya lebih pendiam ya, menutup diri ya, enggak? Iya, tipe karakternya tuh yang menutup diri, tipe bukannya ekspresif gitu loh. Bukan yang ekspresif tipe cowok banget gitu loh, bukan tipe cowok banget, bukan berarti ke cewek, bukan. Itu lebih itu yang kayak apa sih, kayak cowok yang pendiam, kayak yang kalau bukan yang populer gitu ya. Menurut Mas, dia sebagai Haikang emang sebenarnya kayak gini atau memang diperlukan sebenarnya tuh karakter-karakter tuh yang kayak posturnya tuh atlet banget atau yang punya karakter kuat gitu. Kalau si Haikang ini kan kalau gue lihat kan sama di Move to Heaven kan lebih yang seperti ini, Mas, karakter dia ini kalau gue lihat jadi emang seperti ini, apa gestur wajahnya atau gak, Mas? Mimiknya tuh emang karakter, kalau gue face reading itu ibaratnya mimiknya tuh lebih yang kalem, cowok kalem gitu loh. Nah, kalau menurut gue sih ini sih mungkin dari penulis naskah atau istilahnya dari sutradara ingin nanti nih suatu saat nih dibelokin nih, ternyata karakternya itu dia ini galak, berani, istilah gitu, nggak lemah. Kalau menurut gue sih kalau gue baca itu sih masih saya kebaca dari arah-arahnya mungkin seperti itu sih, sama kan kayak awal itu, wah ini main bulu tangkis
koknya kena kepala kan on banget nih saya. Nah itu tapi ternyata itu kan dibalik kan. Terus atau pas dia kalah ternyata itu dia bukannya nangis menyerah tapi dia nangis karena oke deh gue balas nanti deh. Saya nangisnya nangis ketawa saya ketawa kagetnya itu bukan nangis mengasihani diri. Nah itu dia tuh mungkin sih akan kalau saya lihat dari adegan itu pasti akan dirubah nih nanti nih. Mungkin ya. Nah, Tapi jadi, pembawaan dia tertanam dari episode pertama sama kita nonton Move to Heaven, emang tertanam tuh karakter gestur wajahnya Mas ya. Gestur mimiknya. mimiknya memang tipe yang kalem ya, tipe kalem gitu Mas. Apalagi pas dia yang itu tuh yang ketemu cewek galak itu ya timnya tuh satu tim tuh kan sampai tanda kutip sampai dibully sama tim ceweknya kan tanda kutip ya. Iya, itu dia tuh yang kesannya tuh yang kayak bahasa kasarnya agak klemer-klemer ya Mas ya. Ya, hampir klemer-klemer ya. Itu gue Ibaratnya ya. ketawa sih tuh yang di depan WC cewek tuh sampai Yang lebih lucu pas dia di lapangan terus temennya bilang, wah itu cewek itu jangan main-main sama dia lo, gila lo. Kedua yang gue gak suka. Satu, tau gak temen kaptennya ngomong. Kedua, temennya lagi ngomong. Terus dia ngomong, aduh kalau kita lakukan dua-duanya mati lu gitu. jangan nganggap dia cewek, jangan nganggap dia itu cowok, dan yang kedua itu jangan ganggu dia kalau dia lagi skipping. Kalau dua-duanya ya lu mati. Maksudnya tuh itu memang sekilas receh Mas. Tapi itu lucu Mas, lu ketawa Mas itu Mas. Betul. Apalagi dia tampangnya ya. Itu ekspresi lucu, walaupun kesan mungkin buat nambahin durasi atau biar ada seger, ada penyegaran, tapi bagi gue yang kayak gitu-gitu malah bagi gue terhibur Mas, kayak gitu Mas. Humor-humor kayak gitu gue terhibur. Terus humor-humor yang waktu di bus juga lucu, tuh dialog yang menurut gue diselipkan sutradara, tapi bagi gue kocak banget. Wah gila lu, yang si kecil yang anggota yang kecil bilang, kasih peribahasa deh Mas, lu 14 nggak sampai 10 menit, tapi lu satu angka aja lebih dari 10 menit, tuh gak tuh gue jadi mikir tuh gak, gila itu kata-kata pinter Mas. Itu Terus habis itu nyampe ke 14 bisa nggak sampai 10 menit, bener nggak sampai 10 menit, tapi lu nyelesain satu aja tuh lebih dari 10 menit, tuh dia bilang gitu. sampai lu keringetan di musim dingin lagi ya. Sampai di musim dingin lu keringetan. Kan dia bilang kan, gue nih, kan awal kan kaptennya kan sombong, wah gue nih abis ini mah nggak usah mandi, maksudnya artinya kan dia kan nggak keringetan. Awalnya gue bingung, apa nih orang nih ngomong habis bertanding sama si Haikal, gue mah nggak usah mandi nih, gue bingung nih, apa dia istilahnya berarti buang sial apa gimana atau gimana, nggak tahu itu maksudnya itu nggak keringetan. Nah itu baru nggak kan. Nggak tahu di bus kan dia keringetan kan, terus dia tetap nggak mau ngakuin kan, enggak nih lagi dingin aja, ya panas ya, lagi panas deh. Iya itu emang harus dikasih bahwa dia semua tuh malu, jawabannya malu, tau gak jawaban malu. Iya. Aduh, ini emang segar sini, lucu sini. Ini benar-benar gue sih mengharapkan apa ke depan ini semakin seru nih, apalagi ya tadi itu yang seperti gue sempat bilang tuh, gue nonton film ini, drakor ini karena gue lihat wah raket nih, ini ada sesuatu nih, karena benar-benar gue pribadi kangen pengen nonton nih saya apa nih. Saya pribadi Mas Bebe suka dunia olahraga badminton. Bukan nonton dulu suka nonton. Nah, iya harusnya orang dulu Indonesia kan suka nonton, harusnya tergerak hatinya untuk nonton lah film ini setidaknya ya. Apalagi kan apa ya, iyalah menurut saya sih sayang sih ini benar-benar harus nonton, dan benar-benar sih yang saya seperti Mas Watching bilang ini, saya sih benar-benar berharap nih nanti ini diangkat nih setidaknya itu ya film atau mini seri lah. Nah, sekarang film-film udah bagus-bagus, saya kayak si Ernest segala macam itu ngangkat seri-seri juga udah bagus menurut saya sih. Seri-seri Indonesia sebenarnya udah bergeliat nih. Udah bagus dalam arti di platform beberapa platform itu udah bagus, udah di WTV lah, di Netflix lah atau dimanapun itu sebenarnya udah ada. Nah, tapi kapan nih mau ngangkat olahraga misalnya, apalagi terutama olahraga bulu tangkis yang sangat jarang. Kalau sepak bola jangan sampai aja drakor ada pencak silat. Bukan judo tapi pencak silat ya. Duluan tuh, wah itu terlaluan, malu deh tuh, ayo produser Indonesianya dong ya.
harusnya sih. Bener nggak? Betul. Nggak usah yang sampai 7 season apa 10 season lah. Enggak, ya mini series limited aja ya. Nah, misalnya 20 lah, misalnya kayak drakor kan 16 lah, 12 itu cukup lah. Iya, Nanti kalau kayak iya harusnya sukses diangkat baru lah. Mm-mm. gitu sih. Sama kayak Mas bilang apa nggak perlu kisah nyata, nggak perlu sih. Mungkin istilahnya setidak-tidaknya ya istilahnya misalkan ya nih saya ngefans banget nih sama Susanti nih, saya sebagai saya tribute supaya orang penonton itu generasi sekarang tahu nih, siapa kan kayak tadi kan di film ini kan disebutin tuh para pemainnya kan, lu nggak tahu aja sih ini, lu nggak tahu aja Iya, sih itu. ini sama Pak Jubong, gue ingat Pak Jubong dia bilang Nah kayak kamu gitu-gitu. nggak atau apa gitu. Disebut juga 2 orang itu pemain beneran ya. Nah, maksud gue itu ya bikin nggak usah mengenai mereka, tapi istilahnya sebagai Panutan. apresiasi itu sebut aja ya, atau ada posternya tuh ditempel. Iya. Atau Iya. seperti itu sih. Atau istilahnya dari ngomongan dari orang tua, zaman zaman bapak dulu, si ini nih. Nah itu kan bisa tuh istilahnya kan. Jadi orang-orang generasi sekarang itu mencari tahu dengan sekarang kan banyak internet. Wah siapa sih itu? Kok bapak-bapak misalnya ngomong kayak gitu, nah mungkin kan bisa jadi akhirnya Iya. itu tahu seperti itu sih. Apalagi kiri mungkin ya milenial sekarang nih sedikit minat terhadap bulu tangkis dibanding masa era 90-an tuh menurun, Mas. Mereka tuh lebih mikir nih video game atau main apa yang bukan olahraga gitu loh. Minat olahraganya apalagi yang mengakar budaya kayak bulu tangkis nih untuk kaum milenial zaman sekarang teens saat ini itu jauh dibanding dulu. Mau kita sadari atau nggak sadari jauh, Mas. Tapi ya Yang main lu perhatiin ah yang main di lapangan bulu tangkis itu kalau kita iseng-iseng main bulu tangkis yang di gor-gor bulu tangkis yang main tuh umur 40 tahun ke atas, Mas, yang main, Mas. betul. Nah ini dia, ini sih nggak bisa dipungkiri karena udah keterbatasan lahan sih. Kalau zaman-zaman kita waktu kecil kan kita lahan itu masih banyak. Kita main di tanah istilahnya gitu ya, tanah tanpa net istilahnya, main aja gitu kan. Oh ya nih, istilah hari Minggu nih naik ke lapangan tanah pun misalnya kita pakai sendal jepit, kita main bulu tangkis, udah seneng. Nah kalau sekarang kan istilahnya lapangan udah benar-benar udah sangat-sangat jarang, bahkan kita harus ke perumahan-perumahan baru ada lapangan. Nah, itu dia sih menurutnya. Nah, ngomong soal lapangan, gue waktu zaman SMA tuh, Mas, ya, salah satu temen gue yang jadi sekarang nih jadi sutradara atau pemain terkenal di Indonesia, mainnya bulu tangkis pernah bareng sama gue juga, Mas, main bulu tangkis baru ingat, Mas. Gue gak sebut nama lah, soalnya dia salah satu sutradara, aktor terkenal. Nah itu main sama gue itu bulu tangkis tuh di depan rumah itu pakai tali, gue inget tuh. Iya dulu dia pakai tali ya, kalau kita mau, curang lo ini nggak ini, udah pakai tali dia pakai tali. Iya, ya begitulah. Tapi bener sih lucu sih yang Mas bilang nih Nawa, iya juga sih. Sekarang ini yang di GOR itu rata-rata pasti 40 ke atas sih. Nggak ada yang 20 istilahnya. Jarang bahkan mungkin nggak ada. Kasian juga Mas, 40 tahun ke atas ya, Mas ya. Ini pengalaman dari yang maksudnya tuh yang para senior gue tuh yang sering cerita, Mas ya. Main bulu tangkis itu kalau udah di atas 40 tahun itu sebenarnya agak bahaya loh, Mas. Oh iya. Maksudnya tuh gue sering dengar tuh banyak orang tuh yang jatuh terus nggak sadarkan diri di arena bulu tangkis lagi latihan, Mas. Karena yang pertama bulu tangkis kan tanda kutip kan olahraga mengejar bola. Jadi ritmenya itu bisa tiba-tiba ritmenya itu bisa berubah tuh, cepat lambat. Berbeda dengan kita lari atau jalan itu walaupun lari itu ritmenya ada. Tujuannya lurus gitu, iya. Kenapa? Iya, kita kalau lari atau apapun gitu kita tahu gitu loh, arah larinya tuh udah tahu dari A ke finish gitu ya. Ya kalau ini kan belakang ke depan dikasih bola belakang depan dua belakang dia ngejar bola, nah itu bahaya kalau kita nggak kuat atau kita saat itu lagi kondisi nggak prima tuh katanya ya bahaya juga, tapi ya nggak apa-apa lah kalau buat maksudnya bukan nggak apa-apa maksudnya apa jangan ngoyo ya. Olahraga itu kita harus persiapan dengan baik deh, fisik kita, pemanasan ya.
Terus yang kedua itu kan yang satu itu bulu tangkis adalah salah satu olahraga yang ngejar bola selain sepak bola, selain misalnya volley segala macam. Yang kedua itu ini misalnya karena kita biasanya rata-rata ya orang yang menyukai olahraga ada jiwa kompetitif, nggak mau kalah, Iya. mengejar istilahnya setidaknya itu walaupun dia bolanya itu di depan, dia akan berusaha lari, gitu ya. Orang yang menyukai olahraga nih rata-rata ini jiwa kompetitif ini tertanam. Jiwa mau pemenang. Jiwa ingin setidaknya itu tidak kalah, bukan menang, misalnya tidak kalah dengan mudah. Nah itulah yang kadang-kadang itu orang bilang itu ngoyo, istilahnya. Kadang-kadang itu bola gitu kan langsung dikejar, terus tiba-tiba dibalas dengan tinggi, kejar ke belakang. Nah itu dia tuh. Nah, kalau dilihat dari kejadian-kejadian itu ya tadi itu olahraga-olahraga yang istilahnya yang tanda kutip agak mengejar bola atau istilahnya ritmenya nggak beraturan seperti sepak bola, bulu tangkis. Nah, itu banyak yang laporan-laporan itu yang tiba-tiba jatuh habis olahraga segala macam sih. Nah, itu sih. Tapi ya tadi itu benar, olahraga tetap harus olahraga. Yang kedua itu tapi kita harus tahu nih keadaan diri kita gimana, apakah apalagi usia ya. Kita harus tahu diri lah dalam arti usia kita karena tetap aja usia nggak bohong istilahnya seperti itu. Gitu Mas ya. Betul. Oke. Ini kita udah ngomong panjang lebar nih Mas. Thank you banget Mas ya. Tadi kita ngomongin dari dari filmnya sampai kita ngomongin bleber ke memang olahraganya memang menyenangkan dan kita berharap nih olahraga bulu tangkis ini bisa berkembang lagi nih, sebenarnya diharapkan sih seperti itu. Ya, bisa lebih maksimal lah. Ketua PBSI-nya aja sang gue udah nggak tahu siapa lu Mas. Dulu zaman dulu ya Mas ya, zaman dulu tuh gue tahu ketua PBSI itu siapa gitu. Pernah kan si Chairul Tanjung tuh, terakhir gue tahu itu Chairul Tanjung dong Mas. Trisno dulu kan pernah tuh Trisno Chairul Tanjung. Yang terkenal betul. Nah sekarang ini udah karena mungkin jarang muncul di TV kali ya berita-berita seperti itu. Iya. Sampai ketua PBSI kita nggak tahu siapa. Oke. Ini thank you banget loh Mas ya untuk menyempatkan diri untuk ngobrolin suatu serial drakor terbaru yang menurut saya sih inspirasi, menjanjikan dan menginspirasi nih. Apalagi semoga nih jiwa-jiwa olahraga dari para penontonnya ini bisa timbul lagi dan generasi-generasi baru juga bisa mulai lagi nih karena penyuka drakor kan pasti kan banyak generasi muda juga nih. Oke. Sekali lagi thank you banget nih Mas Watching ya untuk menjadi teman Kongko BB69. Semoga lain kali kita bisa ngobrol lagi nih Mas. Oke Mas, thank you ya Mas ya. Sukses terus, jangan pantang menyerah, maju terus Mas. Amin. Oke deh. Thank you banget ya. Dan untuk para sobat BB69, jangan lupa mendengarkan episode-episode kami selanjutnya, tentunya dengan tema berbeda. Oke, see you. Thank you Mas BB.